Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai satu pertanyaan sederhana yang pasti semuanya bisa jawab. Pertanyaannya adalah, kapan Anda pernah mengalami seharian penuh sungguh-sungguh bahagia? Pertanyaan sederhana atau itu? Kapan itu terjadi? Kalau jawabannya tidak pernah, mengapa itu tidak terjadi gitu? Karena ini masalah bahagia. Bahagia itu semua orang menginginkannya. Dan saya hanya bertanya tentang pengalaman bahagia satu hari. Nah, itu kan mestinya semua orang mengalami, mestinya. Satu hari saja, sepanjang hari. Kapan itu? Apakah saat berlibur di pantai, udara cerah, bermain air, bermain permainan laut, entah selancar, entah main banana boat atau apapun lah itu. Atau pas waktu pesta pernikahan, sehari saja, sepanjang hari itu bahagia terus. Kira-kira jawabnya mudah atau sulit ya? Kalau jawabnya mudah, puji Tuhan, berarti Anda adalah orang yang pinter bahagia. Kalau jawabnya sulit, lah piye? Tujuan kita hidup itu bahagia, tapi menemukan satu hari yang bahagia sepanjang hari aja susah. Kenapa susah? Apa sebetulnya yang membuat kita itu susah untuk berbahagia sepanjang hari? Mungkin ada yang menjawab, sebetulnya saya pagi-pagi itu biasanya bahagia, Romo. Tapi kemudian ketemu pasangan saya, ketemu anak saya, saya itu mulai marah, mulai terganggu, mulai tersinggung. Jadi hanya sebentar. Tidak bisa sepanjang hari itu senang terus, bahagia terus, itu tidak bisa, Romo. Sulit. Dan memang seringkali yang terjadi seperti itu. Pergi ke kantor atau ke pelayanan lalu dipuji, waduh, kamu itu memang orang yang paling hebat yang pernah saya temui. Wah, kita bahagia sekali, hati kita berbunga-bunga. Tapi kemudian sampai rumah, keluarga kita tidak mengatakan hal itu, bahkan mengatakan yang sebaliknya. Kamu ini menjengkelkan sekali, mau menangnya sendiri. Wah, bubar itu semuanya. Bahagia satu hari aja sulit. Sulit ketika kebahagiaan kita tergantung orang lain, tergantung sesuatu yang di luar kita. Maka kita sulit bahagia sepanjang hari. Satu hari saja pun sulit. Kesulitan yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak mengetahui mekanisme, cara kerja pikiran, perasaan, dan hati di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita tidak tahu caranya bahagia bagaimana. Karena tidak tahu, kemudian kita bereaksi atas sesuatu yang terjadi di luar sana. Akibatnya, kita tidak bisa menentukan apa yang sungguh-sungguh membuat kita sendiri bahagia, itu nggak bisa. Dan itu persoalannya. Kemudian menyalahkan sekitar kita. Entah cuaca tidak bersahabat, entah jalanan macet, entah orang lain yang menjengkelkan, bla 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 bla. Padahal salah satu syarat untuk bahagia hanya satu. Yaitu kalau Anda berdiri di depan cermin lalu melihat seseorang di depan cermin itu, nah itu bumbu satu-satunya untuk bahagia. Kita mempunyai pikiran, perasaan, dan hati. Dan itu cukup. Kalau tahu caranya bahagia, maka kita bisa bahagia terus. Karena tidak tergantung yang di luar sana.
ada kata-kata bijak yang mengatakan mereka yang bisa bahagia sendirian, bahagia bersama orang lain, dan bisa bahagia selama-lamanya. Tetapi yang tidak bahagia, yang tidak bisa bahagia sendiri, tidak bisa bahagia juga bersama orang lain. Maka yang paling penting adalah mengetahui mekanisme, cara kerja diri kita sendiri ini. Karena hanya ini yang dibutuhkan untuk bahagia. Tapi Romo, kalau orang lain menjengkelkan gimana? Saya tetap bisa bahagia meskipun orang lain menjengkelkan. Loh, tapi kalau hujan gimana Romo? Lah, bagi orang yang menyewakan payung itu membahagiakan. Nah, tapi memang bagi orang yang jualan es ya hujan tidak bersahabat. Jadi tergantung kita. Maka ingredients, bumbu untuk bahagia itu ya cuma satu. Namanya saya. Salah satu cara atau mekanisme untuk berbahagia adalah detachment. Tidak melekat, menjaga jarak terhadap orang lain, terhadap situasi, terhadap peristiwa. Kalau kita bisa menjaga jarak, maka kita bisa menentukan sendiri, tidak ditentukan oleh situasi. Itu salah satunya. Sehingga meskipun hujan, saya bisa bahagia. Panas terik, saya bisa bahagia. Di pantai, bisa bahagia. Di gunung, podo wae, bisa bahagia. Karena yang menentukan bukan di sekitar kita. Detachment, itu yang pertama. Yang kedua adalah conscious, sadar. Kenapa kita seringkali tidak bahagia? Karena kita tidak aware, tidak sadar diri. Yang terjadi kemudian adalah reaktif, reaksi spontan. Dan itu adalah reaksi karena ada peristiwa di sekitar kita. Sehingga sebetulnya yang menentukan sikap, perasaan kita bukan kita sendiri, tetapi ya apa yang ada di sekitar kita. Maka kemudian kita tidak bahagia. Atau kalau bahagia sebentar saja, dipuji orang, wah, reaksi kita bahagia sekali. Tapi habis itu dikritik, sudah frustrasi. Maka sebetulnya yang paling penting adalah mengetahui mekanisme cara kerja yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan latihannya adalah sendiri 10 menit atau 20 menit menyadari seluruh mekanisme yang terjadi. Mengapa saya bisa bereaksi seperti ini? Mengapa saya kadang-kadang emosi? Mengapa kadang-kadang saya marah? Diteliti, oh karena saya punya luka masa lalu. Berarti luka itu belum sembuh. Nanti kalau sudah sembuh saya tidak bereaksi seperti yang pernah terjadi. Dan ketika kita sudah sembuh atas luka emosional itu, malah kita bisa mentertawakan diri sendiri. Alah, kayak gitu kok marah. Sebetulnya saya tidak perlu marah ya. Nah gitu, malahan bisa seperti itu. Tetapi berarti pengenalan diri itu penting sekali. Mengenali reaksi-reaksi di dalam batin, dalam perasaan kita. Kenapa ketika mengalami seperti ini saya marah, ketika mengalami peristiwa seperti ini saya kok malah seneng. Dan kalau kemudian bisa menjaga jarak, kita kemudian bisa menguasai reaksi-reaksi kita. Kita bisa menentukan reaksi kita sendiri. Ya, sudah ada dua, yaitu detachment, yang pertama, kemudian aware, sadar. Dan kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa saya lebih besar daripada peristiwa yang terjadi. Saya lebih besar dari tubuh saya ini, saya melampaui tubuh saya melampaui perasaan-perasaan saya melampaui pikiran-pikiran saya. Kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus, kita memang berada di dunia ini, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Sehingga kita diharapkan tidak terjebak pada peristiwa-peristiwa sehari-hari, perkara-perkara sehari-hari yang sangat menjengkelkan, yang membuat kita itu tidak bisa lepas dari situ. Peristiwa remeh-temeh sehari-hari, tetapi kemudian membuat kita terbelenggu di sana.
Maka Tuhan mengingatkan kita bahwa memang kita ada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Tuhan mengatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang melebihi apa yang sedang kita hadapi. Karena yang kita hadapi ini pasti akan berlalu. Tidak selama-lamanya begitu. Maka nothing personal. Coba menjaga jarak. Menyadari bahwa saya lebih besar dari itu semua. Sehingga kita tidak terlalu reaktif. Tetapi bisa menyusun, bisa mengatur, bisa mengendalikan reaksi kita. Termasuk kita mau terganggu atau tidak. Termasuk kita mau senang atau tidak. Kita mempunyai kebebasan. Karena itu perlu waktu-waktu hening, masuk ke dalam diri, mengenali reaksi-reaksi kita, mengenali mekanisme emosional psikologis kita, dan kemudian menguasainya, menerimanya. Sehingga sendirian pun bisa bahagia. Bersama orang lain bisa juga, karena kemudian tidak reaktif, tetapi proaktif. Dan salah satu strategi sederhana yang bisa kita tempuh adalah silence. Jangan cepat-cepat bereaksi. Reaksi pertama, silence dulu. Apapun yang dikatakan orang, apapun peristiwa yang terjadi. Karena di dalam silence itu, dalam ketenangan itu, kemudian kita bisa memilih dan memilah. Kita mesti bagaimana? Apakah saya mau terjebak dalam reaksi negatif, atau kemudian saya tetap bisa menguasai diri dan tetap bisa positif. Nah, ini berarti masalah pengenalan diri dan penguasaan diri. Dan juga ketika silence, perlu dalam silence itu menyadari bahwa saya tidak sendirian. Saya bersama Tuhan. Tuhan menemani saya. Dan bisa bertanya, kalau dalam situasi seperti ini, kira-kira Tuhan bereaksi seperti apa? Dan kemudian coba bereaksi bersama Tuhan, maka tidak sendirian. Tentu itu adalah sebuah pengalaman yang saya bagikan. Tidak yakin bahwa itu berlaku untuk semua orang. Tapi minimum saya menyadari bahwa dengan cara itu saya kemudian kurang reaktif, tetapi bisa proaktif. Dan tetap bisa menemukan sukacita sendirian. Karena bisa menerima diri, nyaman dengan diri sendiri. Bahkan ketika situasi di sekitar kita tidak sungguh-sungguh kondusif. Pertama-tama karena mengenal diri sebagai pribadi yang sangat dicintai Tuhan dan cukup dengan cinta Tuhan saja. Dan mengenal juga reaksi-reaksi yang sudah biasa dijalankan dan terjadi menjadi habitus. Kemudian juga bisa menguasainya. Maka penting sekali mengenali diri sendiri, menyadari diri sendiri, mekanisme, cara kerja yang terjadi di dalam diri kita, dan menyadari bahwa kita selalu ditemani Tuhan, dicintai Tuhan tanpa batas. Sehingga kita merasa cukup dan bahkan bisa bahagia sendirian. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.